Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Ketemu kembali dengan Pak Yudi di channel aktual seputar kita, Aks Channel. Dan seperti biasa, saya akan mencoba membahas hal-hal aktual yang ada di sekitar kita, utamanya di bidang pendidikan, utamanya lagi untuk kalian yang saat ini berada di kelas 12 dalam proses mendaftar SNMPTN. Kali ini saya akan mencoba berdasar pengalaman-pengalaman saya sekian tahun menangani terkait pendaftaran SNMPTN, saya rangkum dalam pokok bahasan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu, bisa memberi wawasan, bisa memberi pencerahan bagi kalian dalam melakukan pendaftaran SNMPTN, khususnya lagi bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan dan prodi yang diinginkan. Baik, kita mulai saja pokok bahasan kali ini dengan membuka file PPT berikut ini. Adik-adik sekalian, memahami indikator penilaian SNMPTN tahun 2021 ini tidak lepas dari 3 indikator penilaian atau indeks penilaian SNMPTN. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah indeks sekolah, kemudian indeks alumni, dan terakhir adalah indeks siswa calon mahasiswa. Oke, kita bahas terkait hal yang pertama, indeks sekolah. Apakah indeks sekolah? Indeks sekolah adalah hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini dilakukan atau melalui LTMPT terhadap suatu sekolah. Apa saja yang dinilai oleh LTMPT terhadap suatu sekolah? Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Untuk akreditasi A, itu rentang nilainya ada antara 91 sampai dengan 100. Yang B adalah 81 sampai 60 dan C di bawahnya. Dengan akreditasi sekolah semacam itu, maka sekolah-sekolah yang angka akreditasinya mendekati 100 memberikan kesempatan pada siswa-siswinya untuk lebih berkesempatan diterima SNMPTN. Nah, semakin mendekati 100, berarti sekolah tersebut semakin favorit, semakin bagus. Sehingga siswa-siswi lulusan dari sekolah tersebut berkesempatan, berpeluang lebih besar dibandingkan yang mendekati angka 80. Itu untuk akreditasi sekolah. Berikutnya adalah top 1000 sekolah peroleh rata-rata tertinggi UTBK tahun sebelumnya. Ini baru dimulai tahun 2021 kali ini. Dulu-dulu untuk melihat prestasi suatu sekolah dalam bidang akademiknya menggunakan nilai ujian nasional, menggunakan nilai UN. Tapi sudah beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun ya. Nah, ini yang kedua adalah UN dihapus sehingga pihak LTMPT tidak bisa melihat prestasi suatu sekolah berdasar rata nilai. Kemudian pada tahun ini LTMPT membuat pemeringkatan berdasarkan rata nilai UTBK tahun sebelumnya. Kalian kalau pengen tahu 1000 sekolah tersebut, buka saja ltmpt.ac.id. Kemudian ada top 1000 sekolah. Silahkan kamu klik tulis kota kamu atau tulis sekolah kamu di kolom pencarian, maka akan muncul apakah sekolah kamu masuk pada top 1000 sekolah peroleh rata-rata tertinggi atau belum untuk tahun ini. Bagi sekolah yang peroleh predikat top 1000 sekolah dengan rata-rata tertinggi UTBK tahun sebelumnya, maka dimungkinkan semakin tinggi peringkatnya, siswa-siswinya pun saat mendaftar SNMPTN kesempatan diterimanya semakin besar. Semakin kecil, semakin di bawah peringkatnya atau bahkan sama sekali tidak masuk 1000 sekolah terbaik, maka kesempatan diterima di SNMPTN-nya pun juga relatif kecil. Nah, ini penilaian yang digunakan oleh LTMPT terhadap prestasi akademik sekolah salah satunya. Berikutnya adalah prestasi kejuaraan diperoleh. Kalau tahun-tahun lalu biasanya
kami Bapak Ibu Guru BK di bidik misi itu harus mengentry kejuaraan-kejuaraan prestasi-prestasi apa di bidik misi, ada menu prestasi. Jadi kita yang mengentry, nanti siswa saat mendaftar bidik misi diklaim ya. Tapi sekarang dengan perubahan menjadi KIP kuliah, prestasi sekolah dihilangkan. Apakah LTMPT memiliki data prestasi sekolah, prestasi-prestasi kejuaraan? Tentu saja ada. Saat mereka mendaftar UTBK, mereka harus menulis prestasi kejuaraan yang diperoleh. Nah, berdasar entry nilai atau data prestasi kejuaraan itu, LTMPT bisa menginventarisir sekolah mana yang prestasi kejuaraannya banyak, sekolah mana yang kurang, sekolah mana yang olahraganya menonjol, sekolah mana yang OSN-nya mendominasi, dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat lewat prestasi yang di-entry oleh para siswa suatu sekolah saat mendaftar LTMPT. Oke, prestasi kejuaraan itu juga sebagai bahan pertimbangan suatu sekolah favorit berprestasi atau tidak. Kemudian usia sekolah, jangan dikira ya. Nomor induk siswa itu ada yang 4 digit, ada yang 5 digit. Kalau yang sampai 6 digit saya masih ragu. Karena apa? Nomor induk itu adalah berdasar jumlah real siswa yang sekolah pada sekolah tersebut. Nah, misalnya setiap tahun sebuah sekolah meluluskan 300 orang, maka dalam 10 tahun nomor induknya hanya mencapai 3 ribuan. 20 tahun hanya 6 ribuan, 4 digit ya. 30 tahun hanya masih 4 digit, 9 ribuan. Baru masuk ke tahun 40, baru masuk ke 5 digit. Nah, di Indonesia ini yang masuk 5 digit atau mendekati 6 digit jarang sekali. Karena kalau kita hitung, kalau rata-rata setiap tahun, katakan sekolah tersebut meluluskan 1000 orang setiap tahun, maka butuh waktu 100 tahun untuk bisa mencapai nomor induk siswa itu mencapai angka 100.000 atau 6 digit. Jadi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Saya yakin karena apa? Sekolah-sekolah yang nomor induk siswanya sudah mencapai 5 digit itu memiliki kesempatan jauh lebih besar daripada yang masih 4 digit. Nah, ini beruntung sekali kalian yang bisa lanjut ke sekolah-sekolah yang usianya sudah tua. Ya, itu kesempatannya lebih besar. Kemudian saya perhatikan juga indeks sekolah ditentukan oleh variasi model pembelajaran. Misalnya sekolah tersebut ada kelas akselerasi, ada kelas internasional, ada kelas olahraga, dan lain-lain. Itu menjadi nilai plus bagi sekolah tersebut. Sekolah kami beberapa tahun lalu terkenal sebagai sekolah olahraga. Kami mengkhususkan ada satu kelas yang isinya atlet-atlet. Dan itu kebetulan tidak hanya atlet-atlet lokal ya. Seluruh Indonesia masuk ke sekolah kami. Nah, prestasi mereka demikian membanggakan. Jadi prestasi-prestasi olahraga itu demikian bagus sekali. Nah, kelas tersebut, kelas olahraga itu per tahunnya hanya 32 orang, meluluskan 32 orang. Dari 32 orang itu biasanya 20 yang pengen kuliah, yang di perguruan tinggi negeri, yang sisanya sekitar 12 orang itu pasti ada yang pengen masuk sekolah kedinasan, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi pemain profesional, olahraga profesional. Nah, itu biasanya sekitar 12. Yang 20 itu mendaftar SNPTN biasanya akan langsung diterima 18. Paling tidak 15 orang dari 20 itu pasti diterima. Saya mengamati ternyata kelas-kelas khusus semacam itu punya kesempatan peroleh atau diterima di SNPTN jauh lebih besar daripada yang kelas reguler. Ini jadi pertimbangan juga kalau sekolah kalian punya kelas akselerasi, siswanya akan jauh lebih mudah diterima atau tembus di SNPTN. Kelas internasional juga sama. Kelas olahraga yang pengalaman kami adalah semacam itu.
20 siswa mendaftar SNPTN, yang lolos kisaran 15 lebih. Nah, ini beruntunglah kalian yang punya kelas-kelas khusus tersebut. Itu berdasar indeks sekolah, sehingga LTMPT memahami bagaimana kualitas suatu sekolah. Dasar penilaian-penilaian tersebut menjadikan, ya, kalau sekolahnya berkualitas, maka siswa-siswinya jika mendaftar SNPTN akan peroleh kesempatan jauh lebih bagus. Sebaliknya, kalau sekolahnya kok akreditasinya juga masih belum ada, tidak masuk 1000 sekolah, kemudian prestasi kejuaraan diperoleh juga jarang sekali ada siswa yang mengentry, usia sekolah mungkin sudah tua, tapi nomor induknya masih kecil karena apa? Siswanya hanya sedikit, banyak sekali ya. Kemudian variasi model pembelajarannya masih model-model reguler, tentu itu akan menjadikan nilai yang kurang. Kalau nilai indeks sekolahnya nilainya kurang, ya kesempatan lulusannya untuk diterima SNPTN tentu akan relatif kecil. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang indeks alumni. Apa itu indeks alumni? Yakni penilaian suatu perguruan tinggi negeri terhadap alumni suatu sekolah yang melanjutkan ke PTN bersangkutan. Misalnya UGM, terkait dengan sekolah kami, pasti punya penilaian. UNY, UNES, dan lain sebagainya, itu pasti punya penilaian terhadap sekolah kami. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada yang pertama adalah jumlah alumni lanjut di PTN 7. Misalnya kalian pengen mendaftar ke UGM. Di UGM banyak sekali kakak kelas kalian yang kuliah di perguruan tinggi tersebut. Maka kesempatan kalian diterima di UGM akan jauh lebih besar. Kecuali kalau ada hal lainnya nanti kita bahas berikutnya. Sebaliknya, kalau kalian pengen mendaftar di UGM, sementara di UGM kok belum pernah dengar kakak kelas kalian yang diterima di UGM, maka kesempatan kalian diterima di UGM melalui jalur SNMPTN juga semakin kecil. Nah, ini jumlah alumni ini harus perhatikan. Kalau kalian mendaftar SNPTN, ya lihat banyak nggak kakak kelas yang diterima di perguruan tinggi tersebut. Kalau banyak, lanjut daftar di situ. Tapi kalau tidak ada, cari alternatif lain deh. Karena apa? Kesempatan diterimanya juga pasti akan kecil. Kemudian ada tidaknya sanksi blacklist. Ingat ya, beberapa perguruan tinggi itu memberlakukan sanksi blacklist bagi suatu sekolah yang siswanya diterima lewat jalur SNPTN, tapi diterima juga di sekolah kedinasan yang SNPTN-nya tinggal. Dia mendaftar atau kuliah di sekolah kedinasan tersebut. Nah, kalau ada semacam itu, wah, kasihan sekali adik kelasnya. Kenapa? Adik kelasnya sepandai apapun, kalau dia mendaftar di perguruan tinggi tersebut, khususnya lagi pada prodi yang sama, itu pasti nggak akan diterima karena faktor blacklist. Ya, tidak semua perguruan tinggi, saya mendapat informasi, beberapa perguruan tinggi tidak memperlakukan blacklist, tapi kebanyakan adalah memperlakukan blacklist tersebut. Sehingga kalau misalnya suatu sekolah siswa yang ingin mendaftar SNPTN, yang masuk siswa eligible mendaftar SNMPTN, itu harus membuat surat pernyataan di atas materai karena untuk menjaga adik-adik kalian. Kalau misalnya diterima kok ditinggal, sayang sekali. Adik kalian, sekolah kalian dapat nilai jelek. Sehingga ya rugi sekolahan. Berikutnya adalah track record alumni dalam kegiatan perkuliahan. Bagaimana alumni suatu sekolah di perguruan tinggi yang dituju itu berprestasi. Apakah berprestasi secara akademik, apakah berprestasi di bidang keorganisasian, berprestasi membawa nama baik kampus, misalnya tercatat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional, maka itu akan menguntungkan sekolah kalian. Nah, ini track record alumni ini juga akan menjadi penilaian suatu perguruan tinggi terhadap suatu sekolah, terhadap calon pendaftar SNPTN. Ada lagi ketepatan penyelesaian studi.
Nah, kalau misalnya rata-rata kok siswa dari sekolah ini kuliahnya, kalau S1 itu kan normalnya 4 tahun. 6 tahun kok enggak sampai 7 tahun. S1 kalau 7 tahun lebih maka terpaksa kena DO loh ya. Jadi ada ketentuan S1 maksimal 7 tahun, lebih dari itu maka mahasiswa bersangkutan akan di drop out, di DO. Nah, kalau ada siswanya yang kuliah di perguruan tinggi tersebut kok sampai banyak yang di DO, maka nilai sekolah kalian juga akan menurun. Adik-adik kelas kalian yang pengen lanjut di perguruan tinggi tempat mahasiswa alumni diterima itu juga akan mendapat halangan, barrier atau nilai yang kurang bagus. Nah, ini kalian yang sudah kuliah tolong coba usahakan bisa berprestasi sehingga memberi kesempatan yang bagus bagi adik-adik kelas kalian. Kemudian rata-rata indeks prestasi kumulatif atau IPK yang diraih. Semakin tinggi rata-rata mahasiswa alumni suatu sekolah dalam IPK-nya, maka akan memberi kesempatan atau penilaian yang bagus bagi adik kelas yang pengen masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, maka usahakan IPK, indeks prestasi kumulatif kalian itu diupayakan bagi yang sudah kuliah ya, diupayakan yang terbaik sehingga adik kelas punya kesempatan lebih bagus untuk diterima di perguruan tinggi tempat alumni tersebut kuliah. Itu indeks alumni. Kemudian ada lagi indeks siswa, yakni capaian prestasi dan hasil belajar siswa calon mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik yang menunjukkan karakter dan kualitas siswa calon mahasiswa bersangkutan. Nah, indeks siswa itu apa saja? Yang pertama adalah peringkat paralel siswa. Ingat ya, sekarang ini yang eligible itu peringkat 1 akan punya kesempatan lebih dibandingkan peringkat 2. Peringkat 2 akan punya kesempatan lebih diterima di SNPTN dibandingkan yang peringkat 3. Dan seterusnya selama mahasiswa bersangkutan tepat dalam memilih. Ya, ini peringkat paralel itu amat sangat menentukan. Jadi 40% untuk yang akreditasi A itu sudah merupakan saringan pertama. Nah, kalian tinggal bagaimana memilih prodi atau PTN-nya. Kemudian di samping peringkat, maka akan dilihat juga prestasi kejuaraan. Nah, prestasi kejuaraan kalian yang punya sertifikat kejuaraan tinggi, maka akan peroleh kesempatan jauh lebih menguntungkan dalam pendaftaran SNPTN. Silakan bagi kalian yang punya prestasi kejuaraan tertentu, ini merupakan kesempatan buat kalian. Kemudian saya katakan lagi tadi ketepatan pemilihan PTN dan atau prodi ya. Kalian kalau misalnya kok pengen mendaftar di ITB melalui jalur SNMPTN, padahal di ITB tidak ada siswa sekolah kalian yang pernah diterima di sana, maka kesempatan kalian diterima pasti kecil. Dan atau prodinya, misalnya sekarang ini untuk prodi-prodi teknik dan prodi kedokteran, itu yang paling top mendominasi pilihan dari siswa-siswa pandai. Kalian mungkin sudah tepat memilih PTN-nya. Oh ya, sekolah saya banyak yang diterima di Undip misalnya. Tapi di Undip yang diterima adalah di prodi-prodi yang menengah bawah. Belum ada yang menengah atas. Nah, kalian nekat misalnya ambil kedokteran, ambil teknik. Yang teknik itu macam-macam ya. Ada yang grade-nya tinggi, ada grade-nya menengah, ada yang di bawah. Nah, kalian ambil yang grade tinggi, maka kesempatan itu juga akan bisa hilang. Meskipun peringkat 1 saya sering mendapati. Peringkat 1 di sekolah kami malah justru tidak diterima SNPTN. Kenapa? Kalau diamati ternyata karena faktor pilihan PTN dan pilihan prodinya terlalu tinggi, tidak realistis dengan indeks baik sekolah, baik alumni maupun
indeks siswa. Nah, ini perlu menjadi kajian juga. Kalian daftar SNPTN harus benar-benar diperhitungkan dalam pemilihan PTN maupun program studi. Kemudian nilai relevan prodi pilihan. Nilai relevan prodi pilihan itu apa? Ya, misalnya kamu mau ambil prodi matematika, maka nilai matematika harus unggul. Kok pengen ambil prodi matematika, tapi nilai matematikanya paling rendah, ya itu salah. Kalian pengen mengambil prodi misalnya sosiologi, maka nilai sosiologi ya harus paling unggul. Jadi semacam itu. Nilai yang relevan dengan prodi yang diambil harus unggul. Kedokteran apa yang diunggulkan? Matematikanya, kimianya, biologinya, bahasa asingnya, dan lain sebagainya itu hampir merata. Kedokteran itu memang punya daya tarik tersendiri sehingga banyak anak-anak pandai yang pengen lanjut di kedokteran. Juga tadi ya prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan itu yang amat dinilai paling tinggi adalah jika relevan dengan prodi yang diambil. Misalnya kamu juara OSN biologi, maka kalau kamu ambil biologi, nah kesempatan terimanya akan jauh lebih terbuka. Kamu juara OSN bidang sejarah, ambil sejarah, ya kesempatan diterima di bidang sejarah, di prodi sejarah juga akan terbuka luas. Nah, ini relevansi semacam itu harus diperhitungkan. Kemudian alamat asal calon mahasiswa. Nah, ini paling istimewa saya memperhatikan. Ada beberapa perguruan tinggi mengutamakan putra daerah. Misalnya, saya pernah mendengar informasi Universitas Padjadjaran itu akan memberi nilai bonus bagi siswa calon mahasiswa yang berasal dari Kota Bandung, yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Nah, ada nilai bonus semacam itu. Tapi ada juga yang justru untuk pengembangan citra perguruan tinggi, kalau mahasiswanya dapat dari mahasiswa yang jauh-jauh malah untung. Karena apa? Akan membuka infrastruktur baru. Nah, siswa-siswi saya yang mengambil perguruan tinggi yang jauh-jauh, meskipun tidak ada kakak tingkat yang pernah kuliah di sana, meskipun tidak ada indeks alumni yang bisa dicatat oleh perguruan tinggi yang dituju, itu kesempatannya besar sekali. Misalnya di perguruan tinggi yang jauh, kami ada di Jawa Tengah, kemudian ambil perguruan tinggi yang ada di Papua, atau ambil perguruan tinggi yang ada di mana? Di pelosok-pelosok. Maka banyak yang justru lolos. Ya, karena memang suatu perguruan tinggi, kalau ada mahasiswa yang mendaftar dari jauh, tentu akan membentuk infrastruktur yang jauh lebih luas. Citra perguruan tinggi tersebut akan semakin meningkat. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau kalian misalnya tahu di daerah Jawa Barat, kalian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin dari mana, pengen masuk UNPAD dan di UNPAD sudah ada informasi bahwa akan mengutamakan putra daerah, ya kalau kalian nilainya memang betul-betul bagus, indeks siswa, indeks sekolah, indeks alumninya sudah bagus, ya nggak masalah sih, bisa diterima. Tapi tingkat persaingannya ya mungkin jauh lebih memudahkan bagi mereka yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Demikian barangkali adik-adik sekalian, apa yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pencerahan sehingga kalian bisa mengambil keputusan apa yang harus saya ambil, bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang harus saya lakukan, kemudian pilihan-pilihan di mana yang memungkinkan saya bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentu ada salah kurangnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Sekali lagi doa saya untuk kalian semua, semoga kalian semua sukses, bisa diterima di perguruan tinggi seperti yang diharapkan. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.